kontraproduksi racun. Luna Maya itu idola wanita nomor 1. Ariel idola laki-laki nomor 1. Jadi hati-hati yang nomor 1. Karena yang nomor 1 hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang lain tidak boleh menjadi nomor 1. Nggak terus nakeh loh. Ini sekitar contoh-contoh kecil. Makanya jangan berbohong. Kayak Jupe itu kan bohong. Tahu peres kan? Banyu nek peres lak ngene iki lho jelas ngene kok peres. Ngawur, ngono kok peres. Wong pinunjul gitu. Penuh keunggulan. Saya tidak menyalahkan dia dan saya sama sekali tidak merendahkan dia. Dia orang yang menempuh karirnya, dia orang yang rasional dengan kehidupannya, tapi dia menjadi amsal dari Allah. Dia menjadi bagian dari takdir Allah, bagian dari hidayah dan petunjuk Allah. Ini sangat banyak. Jadi kalau sekarang Indonesia keadaannya seperti itu sangat bagus. Saya sangat senang Indonesia seperti ini karena sejak awal memang sudah direncanakan untuk menjadi seperti ini. Sejak kita bikin Pancasila itu sudah jelas akan jadi kayak gini. Gitu. Sila pertama apa coba? Ketuhanan Yang Maha Esa. Coba saya tanya, kasih 3 kata yang bisa diawali dengan ke, dikasih akhiran an. Coba minta 3 kata. Yang sehari-hari, coba yang sehari-hari. Baik, kebaikan. Sulit, kesulitan. Butuh. Saya tanya, baik, sulit, butuh itu kata benda apa kata keadaan atau sifat? Apa butuh itu ada bendanya ataukah dia sifat dari suatu keadaan? Kalau Anda cari lebih banyak lagi, Anda akan menemukan bahwa yang bisa ditambah ke dan an itu hanya kata sifat atau kata keadaan. Butuhnya bukan benda. Jadi ketuhanan di situ Tuhan bukan subjek, bukan benda, bukan someone, itu hanya sifat. Kan kebaikan sifat kan, kerinduan sifat, kebingungan, kesedihan, semua sifat. Jadi Tuhan di situ tidak hadir dan tidak pernah dihadirkan oleh negara ini sejak awalnya. Rasa ketuhanan yang hadir, kayak-kayaknya Tuhan. Jadi mie rasa kaldu ayam, oke? Tidak penting ayamnya, yang penting ada rasa kaldu ayam. Tuhan tidak penting, yang penting ada rasa ke. Tidak penting Tuhan berpendapat apa mengenai Ramadan, yang penting ada rasa, ada bau-bau Tuhan. Kalau Ramadan pakai jilbab semua, terus bikin acara Ramadan sahur bersama. Karena yang dibutuhkan oleh Indonesia adalah rasa ketuhanan, bukan Tuhan. Jadi Tuhan kalau Anda berdoa, ramelu-melu aku kedian tadi libat ya, tendungo karo aku, gitu kan. Makanya doa kita jarang terkabul karena Tuhan jawabnya kira-kira gitu. Lah ngapa ndonga karo aku ngaku ra ono ning Indonesia. Buktinya ada acara judulnya Para Pencari Tuhan. Betul enggak? Lah Tuhan terus tersinggung. Lah kowe ning ndi selama iki? Lah iki sing marak kowe iso ngisingi aku. Sing jadwal kowe nguyuh jam pira aku. Yang membangunkan kamu dari tidur aku, yang mendatangkan pembeli ke warungmu aku, yang mengisi hatimu, berbunyi apa pikiranmu, beride apa aku. Tiba-tiba kamu ngomong para pencari Tuhan. Asu cacai. Kan begitu. Nah di mana kamu pikir saya di mana selama ini? Saya ada dari dulu bersama kamu. Aku lebih dekat dari leher, urat lehermu. Lah kok tiba-tiba kamu masih mencari aku? Kadek ndelok ing munggah. Gusti Allah ndek kene. He aku ndek kene. Jadi memang tidak ada Tuhan, yang ada ketuhanan. Tidak ada religi, yang ada religiusitas. Betul enggak?
Nggak penting kok prinsipnya, yang penting ketok-ketoknya ono agamane lah gitu. Terus pokoknya pas poso piye, pas Isra Mi'raj piye kan gitu. Hotel-hotel aja pokoknya kalau pas puasa itu ya terus lagunya opi kan gitu sama adat. Terus engko resepsinya terserah mau dia setan apa iblis apa agama Islam apa tidak, pokoknya jilbaban kabeh, kuburan kabeh. Karena yang penting rasa ketuhanan. Terus Tuhan dituduh lebih sadis lagi, rasa ketuhanan itu misalnya kolak untuk takjil. Identifikasi Tuhan itu. Jadi kolak maghrib-maghrib itu identik sama Tuhan kan itu kan. Identik sama rasa apa meneh? Kurma. Jadi kurma itu dianggap bagian dari rasa ketuhanan. Kurma ini nesu. Aku ki yang padha karo juwet. Kok aku dilambangkan bisa mewakili rasa ketuhanan iki ceritanya kan gitu. Nah, itu contoh kecil teman-teman sekalian. Apa meneh wis? Pancasila nomor 2, kemanusiaan yang adil dan beradab. Gimana ini maksudnya kalimat ini? Sebuah bangunan apa cara berpikir apa ini? Kalau kemanusiaan, sebenarnya kemanusiaan itu ya aneh kata kemanusiaan itu. Humanity, sifat manusia. Yang adil dan beradab. Siapakah yang memproduksi adil? Tuhan. Siapakah yang memproduksi peradaban? Ini, siapa yang bikin pohon? Siapa yang merubah pohon jadi meja? Manusia. Jadi Tuhan bekerja dari tidak ada menjadi ada, manusia bekerja dari ada menjadi sesuatu yang baru. Jadi Tuhan jangan disuruh masak nasi, Tuhan suruh cukup kasih benih padi sama tanah, kan gitu kan? Terus manusia mikir-mikir, nyari-nyari, akhirnya dia bisa menumbuhkan padi. Itu pun di dalam bahasa Jawa ada detailnya. Padi kalau masih di sawah jenenge apa, Cak Puji? Padi ketika masih di pohonnya namanya pari. Ketika sudah dipanen menjadi gabah. Ketika sudah ditumbuk menjadi beras. Ketika sudah dimasak nasi. Sego nasi. Jadi ada berapa macam? Jadi bahasa Jawa sangat mencerminkan bahwa mereka adalah pencipta dan pembangun peradaban tinggi. Pasti di Batak juga ada itu nama-namanya. Cuma Jawa emang agak lebih lengkap. Jadi tadi apa Pak Mas Bud? Tadi ada nyengkiwing, ada nyangking, ada kalau gini ini nyengkiwing, nyangking, nyengkiwing. Kalau gini nyempit, kalau gini mikul, manggul, nyunggi, nyuwun, tapi turuti lah itu lengkap lah. Nek oyo, ambune sing. Nek taek kan ada kata-katanya masing-masing. Nek kelek kecut, gak oleh kelek kok pesing, gak oleh taek kok kecut. Masa ono taek kecut? Nek wedhus pengus. Nek klambi gak tau diumbah, arek-arek awakmu ini apa? Kalau bangkai tikus, badek, banyer. Ada berapa macam, Cak Budi? Bau saja. Itu namanya peradaban. Wah, banyak sekali. Ini sudah dulu saya ngomongkan ini. Satu pemahaman saja, satu arti saja kata-katanya sangat banyak lah. Apa menenek soal mangan kan, saya kan dahar loh. Sama Cak Puji saya dahar sama beliau. Kalau ini kan medho arek nek sampean mangan ini kan wis mulai. Medho nyekek, ngelondor nyosot, luglak. Saat itu gitu ya. Oke teman-teman sekalian, itu peradaban. Selama ini peradaban itu lebih banyak adil atau lebih banyak tidak adil? Peradaban manusia. Kalau sekedar pohon menjadi
kayu menjadi meja atau kursi masih indah. Tapi ketika mulai kayu dan meja dijadikan komoditas, dan komoditas ada hubungannya dengan kekuasaan politik, kemudian berkembang menjadi industri dengan modal-modal yang dihimpun menjadi besar, maka mulai terjadi ketidakadilan, gitu. Ya, illegal logging segala macam. Jadi kemanusiaan yang adil dan beradab ya ngele setengah mati. Misalnya saya menganjurkan Anda untuk bersatu Islam, Kristen, Buddha, Hindu, Gaduloco, Dharma, Gandul. Baik atau buruk saya menganjurkan Anda bersatu? Enggak sih. Kalau ada suami istri bertengkar karena suaminya selingkuh, terus mbok wis to rukun, kowe rukun aja gorengan terus, bagus atau baik? Bagus atau jelek? Saran saya tadi. Ada suami istri tetangga saya bertengkar terus, teriak-teriak terus, banting-banting pintu, banting gelas, banting piring. Akhirnya saya datang dengan Pak RT, sudah tombok, sudah rukun wong suami istri. Baik enggak yang saya lakukan sama Pak RT itu? Mas, nanti dulu. Mestinya yang saya lakukan adalah memproses supaya mereka kembali mendapatkan situasi halal bihalal. Yang selingkuh harus dapat punishment, dan yang diselingkuhi berhak memaafkan atau tidak memaafkan. Kalau ini sudah beres, sudah adil, baru persatuan itu tidak usah dianjurkan, pasti akan terjadi. Jadi tidak ada pluralisme. Pluralisme dan persatuan kesatuan itu tidak perlu dianjur-anjurkan. Selama keadilan itu bisa diciptakan, maka mestinya bersatu. Kan begitu. Jadi tidak ada gerakan kultural. Gak ono, yang ada itu ya gerakan keadilan. Menerjemahkan keadilan di dalam peradaban Tuhan. Nah, saya tidak bisa melacak kemanusiaan yang adil dan beradab itu dulu secara epistemologis dari mana asalnya. Adab yang dimaksudkan itu apa? Beradab apa berperadaban atau apa, kan sebenarnya harus ada penjelasannya dulu ya. Tapi saya tidak mengatakan Pancasila elek loh, enggak loh. Boleh-boleh saja, dan kalau hasilnya seperti ini ya jangan kaget. Apalagi kalau dulu sudah diceritakan wong lambange yang ngono iku ya. Adab itu ada dua macam. Kalau fakultas adab di UIN itu A-nya panjang, D-nya panjang, adab. Itu artinya civilization, kan gitu. Tapi kalau adab, wah orang itu kurang. Misalnya adab budi pekerti ada ya. Maksudnya itu bukan adab tapi adab. Panjang sama pendek ada bedanya, meskipun tergantung permainannya. Tapi tetap ada bedanya panjang dengan pendek. Jadi kalau adab itu artinya sopan santun, tapi kalau adab itu komprehensi dari seluruh perilaku dan produksi budaya manusia yang menghasilkan peradaban. Dengan alif yang panjang, da yang pakai alif juga adabun. Nah, yang dimaksud peradaban, beradab di situ bersopan santun atau beradab dalam arti adab yang mana? Malah kalau adabnya pendek, malah itu lebih adil dibanding adab panjang. Asal kalau karena yang satu skalanya kecil, yang satu skalanya terlalu luas dan komprehensif. Meskipun dia lemah, adab itu misalnya gini, kalau ada orang datang ke rumah Anda mau menipu, itu kira-kira dia berangasan apa sopan? Kira-kira dia beradab atau tidak? Beradab kan? Pasti beradab. Semua penipu pasti beradab. Iya tak? Artinya dia penuh sopan santun, dia penuh kehalusan, dia selalu menjaga image. Karena adab. Kan gitu, teman-teman sekalian. Jadi ini juga rumusan yang merupakan konfigurasi nilai yang sebenarnya sangat ruwet, tidak bisa itu. Ditambah mana persatuan Indonesia. Sing bener sing piye? Persatuan. Nek persatuan artinya apa? Ya? Tadi kan ada persatuan, ada kesatuan, ada penyatuan. Kalau penyatuan gampang, ada 2 hal, 3 hal yang disatukan. Kalau kesatuan, banyak hal yang dijadikan
satu. Kalau persatuan apa? Berarti sendiri-sendiri. Jadi mestinya kesatuan Indonesia, betul nggak? Bukan persatuan. Kalau persatuan berarti hanya ada satu, terus ditegaskan dengan per dan an. Jadi Indonesia cocoknya persatuan apa kesatuan? Nah, cocoknya kesatuan. Tapi karena sudah terlanjur Pancasilanya persatuan, maka dalam bahasa para pejabat selalu ditambah persatuan dan kesatuan. Mergora jelas persatuan apa kesatuan. Dan gitu, ini dianalisis